Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kisah seru dan penuh canda kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, hati tenang, dan selalu dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai petualangan Abu Nawas yang kocak dan cerdas ini, mari kita panjatkan doa, semoga setiap cerita yang kita dengar dan saksikan hari ini membawa manfaat, membuat kita tersenyum, dan menambah hikmah dalam hidup. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk, menjadikan kita lebih sabar, lebih bijak, dan selalu diberi kemampuan untuk melihat sisi lucu dalam setiap masalah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang mari kita bersiap-siap untuk memasuki dunia Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya akal licik tapi tetap penuh hati hangat, dalam petualangannya yang kali ini berkaitan dengan uang masjid dan seekor kambing yang tak kalah nakalnya. Di sebuah kampung yang damai namun penuh kejutan, hiduplah seorang tokoh yang namanya selalu menjadi bahan pembicaraan warga, Abu Nawas. Semua orang tahu, otaknya licin seperti belut yang baru keluar dari lumpur, tapi hatinya tetap hangat dan tak pernah tega melihat orang susah. Suatu sore, kampung itu diguncang kabar yang bikin semua ibu-ibu berhenti menumbuk sambal, uang kas masjid hilang. Uang itu seharusnya dipakai untuk membeli karpet baru dan memperbaiki atap yang bocor, tapi entah kenapa, kotak amal yang biasanya penuh kini kosong melompong. Pak Imam masjid pun langsung mengumpulkan warga. Semua hadir, dari Pak RT yang selalu serius, sampai Pak Samin yang kalau bicara selalu nyasar topiknya. Di tengah keramaian itu, seekor kambing milik Pak Darno mondar-mandir sambil mengunyah sesuatu. Abu Nawas, dengan mata elangnya, melihat benda yang dikunyah kambing itu, mengilap seperti logam koin. Jangan-jangan, gumamnya sambil tersenyum penuh teka-teki. Dan begitulah, kisah kocak ini dimulai, tentang bagaimana Abu Nawas harus mencari cara membuktikan bahwa pelaku pencurian uang masjid ternyata bukan manusia melainkan kambing yang tak tahu dosa, tapi rakusnya tiada taraf. Abu Nawas dan uang masjid yang hilang ke perut kambing. Di sebuah desa kecil yang damai, terdapat sebuah masjid tua yang selalu ramai oleh jamaah. Masjid itu sederhana, namun setiap orang mencintainya seperti rumah kedua. Di sanalah para warga berkumpul, mengaji, salat berjamaah, dan kadang-kadang membicarakan gosip hangat sambil menyeruput teh. Pada suatu hari, suasana desa yang biasanya tenang mendadak heboh. Uang kas masjid hilang. Uang itu adalah hasil infak para jamaah yang sudah dikumpulkan berbulan-bulan, rencananya untuk membeli karpet baru dan memperbaiki atap masjid yang bocor. Pak Imam, seorang pria tua dengan sorban putih yang selalu rapi, langsung mengumpulkan warga di halaman masjid. Wajahnya serius. Saudara-saudara, uang kas masjid kita lenyap. Kotak amal kosong melompong. Ini bukan perkara kecil, kita harus mencari siapa pelakunya. Ujarnya dengan nada tegas. Semua warga saling pandang, ada yang mengernyit, ada yang gelisah. Di tengah suasana itu, tampaklah Abu Nawas, duduk santai sambil memegang segelas teh panas. Ia mengamati semua orang tanpa bicara. Tiba-tiba, seekor kambing milik Pak Darno mondar-mandir di dekat mereka. Kambing itu sedang mengunyah sesuatu. Mata Abu Nawas yang tajam menangkap kilauan logam dari mulut kambing itu. Abu Nawas tersenyum tipis. Pak Darno, kambingmu suka makan apa saja? Ya, tanya Abu Nawas. Pak Darno menggaruk kepala. Ah, namanya juga kambing, Bu Nawas, Abu Nawas, rumput dimakan, sandal dimakan, kain jemuran dimakan, apalagi kalau ada yang berbau amis-amis, uang pun bisa. Jawabnya sambil tertawa kecil. Kalau begitu, kata Abu Nawas sambil berdiri, boleh aku memeriksa kambingmu? Warga pun terheran-heran. Mengapa kambing yang disalahkan? Bukankah pencuri biasanya manusia? Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia menghampiri kambing itu dan memperhatikan dengan seksama. Dari mulut kambing itu jatuh beberapa koin kecil. Warga langsung terperangah. Pak Imam berkata, "Astagfirullah, jangan-jangan kambing ini pelakunya." Namun Abu Nawas belum puas. Koin ini hanya sebagian kecil. Kalau benar uang masjid dimakan kambing, pasti masih banyak di perutnya. Kita harus memastikannya. Pak Darno panik. Jangan dibelah kambingku, Abu Nawas. Itu satu-satunya kambing betina yang aku punya. Abu Nawas tersenyum nakal. Tenang, Pak Darno. Aku punya cara tanpa menyakiti kambingmu. Rencana aneh Abu Nawas. Abu Nawas lalu pergi ke rumahnya, mengambil satu karung besar berisi biji jagung.
Ia menaruh karung itu di halaman masjid. Kambing ini akan makan jagung ini sampai kenyang. Setelah itu, kita tinggal menunggu apa yang keluar dari belakangnya, kata Abu Nawas sambil tersenyum lebar. Warga pun tertawa mendengar rencana ini, meski sebagian geli membayangkan prosesnya. Kambing itu pun mulai lahap memakan jagung yang disediakan. Keesokan paginya, warga berkumpul lagi di masjid. Abu Nawas memeriksa kotoran kambing itu dengan sarung tangan seadanya. "Aha, lihat ini," serunya sambil mengangkat beberapa koin yang bercampur dengan biji jagung. Semua warga terkejut. Ternyata benar, sebagian uang kas masjid ada di dalam perut kambing itu dan kini keluar bersama hadiah yang tidak diinginkan. Pelajaran dari seekor kambing. Pak Imam menghela napas lega. Alhamdulillah, pencurinya bukan manusia. Uang kita kembali, meski, harus dicuci berkali-kali. Warga pun tertawa. Abu Nawas menepuk bahu Pak Darno sambil berkata, "Mulai sekarang, kambingmu jangan dibiarkan keliling dekat kotak amal masjid. Kambing itu tidak tahu bedanya antara rumput dan uang." Pak Darno mengangguk malu-malu. "Iya, Abu Nawas. Mulai sekarang dia akan kuikat di kandang kalau ada acara di masjid." Abu Nawas lalu menatap warga dan berkata dengan nada bijak, "Kejadian ini mengajarkan kita bahwa pencuri tidak selalu punya niat jahat. Kadang, ia hanya tidak tahu apa yang ia lakukan. Sama seperti kambing ini, yang melihat uang seperti melihat daun segar. Tapi manusia punya akal, dan kita akan berdosa kalau menggunakan akal untuk mencuri." Semua warga mengangguk setuju. Mereka pun membersihkan uang itu, lalu memasukkannya kembali ke kotak amal. Dan seperti biasa, kisah kocak Abu Nawas ini menjadi bahan cerita yang akan diulang-ulang di desa selama bertahun-tahun. Setelah menemukan beberapa koin di mulut kambing, Abu Nawas tersenyum penuh arti. Ia tahu, kasus ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia pun merencanakan strategi unik. Abu Nawas meminta Pak Darno menyiapkan karung besar berisi jagung. Kambing ini akan makan jagung sampai kenyang. Setelah itu, kita tinggal menunggu apa yang keluar, jelas Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Pak Darno sempat ragu, tapi akhirnya setuju karena ia percaya Abu Nawas tidak pernah salah menilai. Keesokan harinya, warga desa berkumpul lagi di halaman masjid. Kambing itu mulai lahap memakan jagung, sementara Abu Nawas mengawasi dengan mata elang. Perlahan, koin-koin yang sebelumnya hilang mulai ditemukan di kotoran kambing. Warga pun terheran-heran dan sekaligus tertawa geli melihat proses ini. Pak Imam menghela napas lega. "Alhamdulillah, uang kita kembali, meski harus dicuci dulu," ucapnya sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menepuk bahu Pak Darno. "Mulai sekarang, kambingmu jangan dibiarkan keliling dekat kotak amal masjid. Dia tidak tahu bedanya antara rumput dan uang." Pak Darno mengangguk malu-malu. "Iya, Abu Nawas. Mulai sekarang aku akan ikat dia di kandang kalau ada kegiatan di masjid." Abu Nawas kemudian berdiri di depan warga. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa pencuri tidak selalu jahat. Kadang, ia hanya tidak tahu apa yang dilakukannya. Sama seperti kambing ini, yang melihat uang seperti daun segar. Tapi manusia punya akal, dan menggunakan akal untuk mencuri itu dosa. Warga setuju dan tertawa bersama, menyadari betapa lucu dan uniknya kejadian ini. Mereka membersihkan uang yang telah kembali, dan menaruhnya kembali ke kotak amal. Sejak hari itu, setiap kali warga melihat kambing Pak Darno, mereka selalu tersenyum mengingat kejadian kocak yang terjadi, dan kisah Abu Nawas ini pun menjadi legenda desa yang diceritakan berulang kali. Demikianlah kisah seru dan kocak Abu Nawas kali ini, tentang bagaimana seekor kambing tanpa sengaja mencuri uang masjid dan bagaimana kecerdikan Abu Nawas menyelamatkan semuanya. Semoga cerita ini bisa membuat kalian tersenyum, terhibur, dan sekaligus mengambil pelajaran bahwa setiap masalah, sekecil apapun, selalu ada jalan keluar jika kita berpikir kreatif dan sabar. Mari kita selalu belajar dari Abu Nawas, tetap cerdas, jujur, dan jangan lupa tersenyum menghadapi situasi sulit. Dan tentu saja, jangan pernah meremehkan seekor kambing. Tertawa ringan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian, keluarga, dan semua yang kalian cintai. Semoga hati kita tetap ringan, hidup penuh keberkahan, dan selalu diberi kesempatan untuk berbagi kebaikan serta tawa dengan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian terhibur dengan kisah Abu Nawas hari ini,
jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, ya. Dengan menekan tombol subscribe, kalian tidak akan ketinggalan cerita seru, kocak, dan penuh hikmah berikutnya. Ayo, biar kambing Abu Nawas nggak cuma terkenal di desa, tapi juga di layar kalian. Tertawa setiap subscribe dan like kalian itu seperti memberi, infak, kebaikan, bukan cuma untuk channel ini, tapi juga untuk hati kalian sendiri karena ikut menyebarkan tawa dan pelajaran positif. Jadi, tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan ajak teman-teman kalian ikut tersenyum bersama. Ingat, semakin banyak yang menonton, semakin ramai juga suara tawa di dunia maya, dan Abu Nawas pasti senang melihat kalian ikut terhibur.